Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nasparajis Madinda, mahasiswa Universitas Widya Tama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perdagangan Internasional. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Nah, cara menganalisis rasio keuangan ini yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Nah, di dalam analisis rasio ini saya akan menganalisis mengenai PT HM Sampurna yang merupakan perusahaan tembakau terkemuka yang telah beroperasi sekitar 110 tahun di Indonesia dan terus berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang di Indonesia melalui jejak operasional yang signifikan di seluruh rantai nilai dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke analisis rasionya. Nah, di analisis rasio ini terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, lalu yang keempat ada rasio profitabilitas, dan yang kelima ada rasio pasar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Nah, di rasio likuiditas ini terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada current ratio, rasio kas, rasio cepat, dan yang terakhir ada working capital to total asset rasio. Nah, di current ratio ini pada tahun 2020 terdapat 245%. Lalu di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 188% dikarenakan utang lancarnya yang mengalami kenaikan dibandingkan utang lancar pada tahun 2020 yang hanya mengalami yang yang naik dibandingkan 2020 yang hanya terdapat 16 juta, akan tetapi di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 21 juta. Nah, lalu pada 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 169% dikarenakan utang lancarnya yang kembali meningkat, yang tadinya di 2021 hanya 2021 sekitar 21 juta menjadi di 2022 sekitar 24 jutaan. Nah, ini ada termasuk chart grafiknya yang dimana tahun 2020 adalah karena rasio tertinggi dibandingkan 2021 dan 2022. Nah, lalu ada rasio kas yang dimana pada tahun 2020 rasio kasnya sendiri sekitar terdapat 94%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 81%. Nah, hal itu dikarenakan utang lancarnya mengalami kenaikan sekitar 5 juta yaitu menjadi 21 juta dibandingkan 2020 yang hanya 16 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang cukup drastis yang menjadi 13% yang dikarenakan kas dan setara kasnya hanya mendapat total 3 jutaan, sedangkan utang lancarnya cukup besar yaitu dia di total 24 juta rupiah. Lalu ada
rasio cepat. Di tahun 2020 rasio cepatnya itu sendiri sekitar 137%. Nah, lalu di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 107% yang dikarenakan utang lancarnya mengalami kenaikan sekitar 5 juta rupiah. Lalu persediaannya menurun 1 juta menjadi 17 juta rupiah. Lalu sedangkan pada tahun 2020 persediaannya 18 juta. Nah, lalu di tahun 2022 kembali mengalami penurunan yaitu 94%, dikarenakan utang lancarnya mengalami kenaikan 24 juta, yang sedangkan tahun 2021 21 juta. Lalu akan tetapi di persediaannya mengalami peningkatan kembali sekitar 1 juta, yaitu menjadi 18 juta di tahun 2022. Lalu ada working capital to total asset rasio yang pada tahun 2020 berjumlah 49%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 36%, yang dikarenakan utang lancarnya yang meningkat menjadi 21 juta, yang dibandingkan dengan tahun 2020 hanya 16 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali cukup mengalami penurunan, yaitu sekitar 31%, yang dimana utang lancarnya sendiri mengalami kenaikan kembali menjadi 24 juta. Nah, lalu kita akan masuk ke rasio aktivitas. Nah, di rasio aktivitas sendiri juga terbagi menjadi sekitar 6 jenis, yaitu ada yang pertama ada total asset turnover, yang kedua ada receivable turnover ratio, ya, lalu yang ketiga ada debt to equity ratio, lalu yang keempat ada inventory turnover ratio, lalu yang kelima ada average day inventory ratio, lalu yang keenam ada asset turnover. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai Tato, yang dimana di sini pada tahun 2020 karena total rasionya mencapai 186%. Nah, lalu pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tetap di 186%. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 203%, dikarenakan total penjualan pada tahun 2022 meningkat, yang awalnya di tahun 2021 hanya 98 juta, di tahun 2022 menjadi 111 juta. Lalu yang kedua ada receivable turnover ratio, yang di tahun 2020 total rasionya 215%, lalu di tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 5%, yaitu 210%, dikarenakan penjualan neto dan piutang rata-ratanya menurun di angka 7 juta dan 3 juta, yang dibanding di angka maksudnya penjualan netonya mengalami penurunan, yang awalnya di tahun 2020 mengalami
totalnya sekitar 8 juta, di tahun 2021 hanya terdapat 7 juta. Lalu di tahun 2022 kembali mengalami penurunan sekitar 8% yang dikarenakan penjualan netonya kembali menurun yang hanya sekitar 6 juta. Lalu di DOR sendiri pada tahun 2020 total rasionya mencapai 1.536%. Lalu pada 2021 mengalami penurunan menjadi 1.274% yang dikarenakan total penjualannya meningkat menjadi 98 juta yang dibandingkan 2020 yang hanya 92 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan total rasio yaitu sekitar 1018% yang dikarenakan total rasio di penjualannya meningkat menjadi 111 juta. Lalu ada inventory turnover rasio yang pada tahun 2020 total rasionya mencapai 1.723%. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 3.588% yang dikarenakan penjualan rata-rata harga pokok penjualannya meningkat menjadi 81 juta yang sedangkan pada tahun 2020 hanya mendapat 73 juta. Meskipun pada penjualan rata-ratanya menurun sekitar 2 juta rupiah yang asalnya pada tahun 2020 terdapat 4 juta rupiah yang di tahun 2021 menjadi 2 juta rupiah. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan di total rasionya 3.616%, yang dimana harga pokok penjualannya kembali mengalami peningkatan yang mencapai total 94 juta. Lalu di penjualan rata-rata di tahun 2022 dibandingkan 2021 kembali meningkat menjadi 2.600-an. Lalu ada ADI yang dimana pada tahun 2020 total rasionya mencapai 2089%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang hanya sekitar 1.003% yang dikarenakan penjualan rata-ratanya menurun menjadi 2.200.000-an dan harga pokok penjualannya meningkat menjadi 81 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali menurun yang hanya mencapai total 996%. Nah, pada tahun 2022 ini penjualan rata-ratanya kembali meningkat sekitar 400.000. Lalu pada harga pokok penjualannya juga kembali meningkat sekitar 94 juta. Lalu yang terakhir ada aset turnover. Pada tahun 2020 total aset turnovernya sekitar 186%. Lalu pada tahun 2021 total aset turnovernya tidak mengalami kenaikan atau penurunan dikarenakan penjualan dan total aktivanya tidak terlalu jauh dalam proses penaikan atau penurunannya. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sekitar 203%, yang dimana total penjualan dan total aktivanya sendiri mengalami kenaikan yaitu menjadi 111 juta dan total aktivanya 54 juta. Nah, lalu kita masuk ke
rasio solvabilitas. Nah, di rasio solvabilitas sendiri terdapat 4 jenis, yaitu ada DER atau yang dimaksud debt to equity ratio. Yang kedua ada DAR, yaitu debt to asset ratio. Lalu yang ketiga ada long term debt to equality ratio. Lalu yang terakhir ada TIR yang atau singkatan dari times interest earned ratio. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di DR terlebih dahulu. Nah, di DR ini pada tahun 2020 total rasionya mencapai 51%. Nah, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 71%, yang dikarenakan total hutangnya meningkat sekitar 5 jutaan menjadi 20 juta rupiah dibandingkan dengan 2020 yang hanya mencapai 15 juta. Akan tetapi pada modalnya sendiri mengalami penurunan sekitar 1 juta, yang pada 2021 totalnya sekitar 29 juta. Pada tahun 2020 modalnya terdapat 30 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 83% total rasionya, yang dikarenakan total hutangnya kembali meningkat menjadi 23 juta. Lalu modalnya sendiri mengalami penurunan menjadi 28 juta, yang awalnya pada tahun 2021 total modalnya sendirinya itu sekitar 29 juta. Lalu ada DAR pada tahun 2020 total rasionya ada 31%. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 39%, dikarenakan total hutang dan total aktifanya mengalami kenaikan menjadi 20 juta dan 53 juta. Sedangkan dibandingkan dengan 2020 yang total hutangnya hanya mencapai 15 juta dan total aktifanya hanya mencapai 49 juta. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 42%, yang dikarenakan total hutang dan total aktifanya mengalami kenaikan kembali menjadi 23 juta dan 54 juta. Lalu ada LTDE yang tahun 2020 total rasionya 7%, sama dengan tahun 2021 juga total rasionya hanya terdapat 7%, karena dari hutang jangka panjang dan modal sendirinya tidak mengalami kenaikan yang cukup jauh. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 3% menjadi 10%, yang dikarenakan modal sendirinya mengalami penurunan 28 juta menjadi 28 juta, dan hutang jangka panjangnya mengalami kenaikan menjadi 2.600.000. Lalu yang terakhir ada TIR yang total rasionya ada pada tahun 2020 mencapai 42.470%. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis, yaitu sekitar 355.2%. Nah, karena pada bunganya mengalami penurunan yang cukup jauh, yang di 2021 hanya mendapatkan 5.000, sedangkan di 2020 bunganya sendiri yaitu 44.000. Lalu EBIT-nya sendiri mengalami penurunan sekitar 2 juta rupiah, yaitu menjadi 16 juta, sedangkan di tahun 2020 mendapatkan 18 juta. Lalu pada tahun 2022
kembali mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 10.993%. Ini karena bunganya kembali mengalami penurunan, yaitu sekitar yang menjadi 156.000, dan sedangkan EBIT-nya mengalami kenaikan menjadi 17.000. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke rasio yang keempat, yaitu rasio profitabilitas. Yang dimana rasio profitabilitas ini terdapat jenisnya juga. Yang pertama ada GPM atau gross profit margin ratio. Yang kedua ada PMR atau proportional mortality ratio, atau yang ketiga ada NPM atau net profit margin. Lalu yang selanjutnya ada ROA atau return on asset. Lalu ada ROE. Lalu selanjutnya ada ROE, ROI, dan juga EPS. Nah, lalu yang pertama saya akan menjelaskan dari rasio GPM. Rasio GPM ini pada tahun 2020 total rasionya mendapatkan 20%. Lalu pada tahun 2021 total rasionya mengalami penurunan sekitar 3% menjadi 17%, yang dikarenakan penjualan dan laba kotornya mengalami penurunan dibandingkan 2020, yang di 2021 hanya mendapatkan 16 juta dan penjualannya 98 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 15%, yang dikarenakan maksudnya pada tahun 2021 tadi penjualannya mengalami kenaikan, sedangkan laba kotornya mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 15%, karena meskipun penjualannya kembali meningkat menjadi 111 juta, akan tetapi laba kotornya kembali meningkat menjadi 17 juta. Lalu ada PMR, total rasio di PMR-nya sendiri yaitu 20% pada tahun 2020. Pada 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 17% karena EBIT-nya mengalami penurunan menjadi 16 juta, lalu penjualannya mendapatkan peningkatan menjadi 98 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 15%, dikarenakan EBIT-nya mengalami kenaikan 17 juta, sedangkan penjualannya juga EBIT-nya mengalami kenaikan yang tidak jauh dengan tahun 2021, dan penjualannya kembali meningkat menjadi 111 juta. Lalu ada NPM. Pada tahun 2020 total rasio NPM-nya sendiri terdapat 9%. Lalu pada tahun 2021-nya menurun 2% menjadi 7%, yang dikarenakan EAT-nya mengalami penurunan 1 juta dan penjualannya kembali meningkat menjadi 98 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 6%, yang penjualannya meningkat menjadi 111 juta, akan tetapi EAT-nya kembali mengalami penurunan menjadi 6 juta. Lalu ada ROA yang total rasionya pada tahun 2020 yaitu sekitar 38%. Lalu pada tahun 2021 menurun menjadi 32%, yang dikarenakan EBIT-nya menurun pada tahun 2021 hanya mendapat 16 juta
dan total aktifanya meningkat pada 2021 mendapatkan 53 juta. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yaitu sekitar 31%, yang dimana EBIT-nya sendiri mengalami kenaikan menjadi 17 juta, sedangkan total aktifanya mengalami kenaikan juga menjadi 54 juta. Lalu ada ROE. Nah, di ROE sendiri total aktifanya pada tahun 2020 yaitu 41%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 36%, yang dikarenakan laba bersihnya menurun menjadi 7 juta, kan tetapi modal sahamnya tidak terlalu menurun jauh, sama-sama di angka 20 juta. Lalu pada tahun 2022 laba menjadi total rasionya menjadi 31%, mengalami penurunan dikarenakan laba bersihnya kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 6 juta. Lalu ada ROI yang total rasionya pada tahun 2020 mendapatkan 17%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 13%, yang dikarenakan EAT-nya mengalami penurunan menjadi 7 juta, sedangkan total aktifannya meningkat menjadi 53 juta. Lalu pada tahun 2022 total rasio ROI-nya sendiri mengalami penurunan kembali menjadi 12%, dikarenakan EAT-nya kembali mengalami penurunan menjadi 6 juta, akan tetapi total aktifannya tetap mengalami kenaikan menjadi 54 juta. Lalu yang terakhir ada jumlah total rasio EPS yang pada tahun 2020 mencapai 42%. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 51%, yang dikarenakan EAT-nya mengalami penurunan menjadi 7 juta yang asalnya 8 juta pada tahun 2020, sedangkan jumlah lembar sahamnya juga mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2020 sekitar 2 juta, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1 jutaan. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yaitu total rasionya menjadi 53%, yang dimana jumlah EAT-nya mencapai 6 juta rupiah. Lalu jumlah lembar sahamnya kembali mengalami penurunan menjadi 985 juta. Yang tadi tahun 2020 itu terdapat 2 miliar dan tahun 2021 1 miliar. Nah, yang terakhir masuk ke rasio pasar. Nah, di rasio pasar sini terdapat harga saham per lembar dan lalu ada EPS dan juga ada PR atau price earning ratio. Nah, di harga saham per lembarnya sendiri di PT HM Sampurna ini pada tahun 2020 mendapatkan total 1.310, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 945, dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 840. Yang total price earning rasionya sendiri total pada tahun 2020 sekitar 311.905%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang hanya mendapat 184.859%. Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yaitu sekitar 157.539%. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis rasio dari PT HM Sampurna. Mohon maaf apabila terdapat
kurang jelas mengenai penjelasannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.